Pernahkah kamu melihat tanaman padi yang awalnya tumbuh subur, hijau merata, tetapi saat mendekati panen, justru hasilnya mengecewakan? Bulir tidak terisi penuh, banyak yang hampa, bahkan ada yang rebah sebelum dipanen. Semua itu seringkali bukan karena cuaca semata, tapi karena kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Inilah kenapa penting bagi setiap petani untuk mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan pada tanaman padi agar tidak berujung gagal panen. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah pemupukan yang tidak tepat, baik dari segi dosis, waktu, maupun jenis pupuk. Banyak petani berpikir semakin banyak pupuk, semakin bagus hasilnya. Padahal kenyataannya tidak begitu. Pemupukan berlebihan, terutama nitrogen, justru membuat tanaman terlalu rimbun, batang lemah, dan rentan roboh. Selain itu, tanaman menjadi lebih mudah terserang hama seperti woreng dan penyakit seperti blast. Di sisi lain, kekurangan unsur hara juga berbahaya karena pertumbuhan menjadi kerdil dan hasil panen menurun drastis. Keseimbangan adalah kunci utama dalam pemupukan. Kesalahan kedua adalah pengelolaan air yang tidak teratur. Tanaman padi memang identik dengan air, tapi bukan berarti harus terus-menerus tergenang dalam kondisi berlebihan. Air yang terlalu dalam dapat menghambat pertumbuhan akar dan menyebabkan tanaman kekurangan oksigen. Sebaliknya, kekurangan air di fase penting seperti pembungaan dapat menyebabkan gabah tidak terisi sempurna. Banyak petani masih belum menerapkan sistem pengairan yang efisien, seperti pengairan berselang intermittent irrigation. Padahal metode ini terbukti mampu meningkatkan hasil sekaligus menghemat air. Selanjutnya, jangan pernah mengabaikan pengendalian hama dan penyakit. Ini adalah kesalahan fatal yang sering terjadi. Banyak petani baru bertindak setelah serangan sudah parah. Padahal, pengendalian yang efektif harus dilakukan sejak dini melalui pemantauan rutin. Hama, seperti wereng batang coklat bisa berkembang sangat cepat dan dalam waktu singkat dapat merusak satu hamparan sawah. Begitu juga penyakit seperti hawar daun bakteri yang bisa menyebar luas jika tidak segera ditangani. Penggunaan pestisida pun tidak boleh sembarangan. Salah dosis atau terlalu sering justru membuat hama menjadi kebal. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan benih yang tidak berkualitas. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan hasil akhir. Benih unggul yang bersertifikat memiliki daya tumbuh tinggi, tahan terhadap penyakit tertentu, dan mampu menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Jika sejak awal benih yang digunakan sudah buruk, maka sebaik apapun perawatan yang dilakukan, hasilnya tetap tidak akan maksimal. Selain itu, banyak petani juga melakukan kesalahan dalam jarak tanam. Menanam terlalu rapat memang terlihat menguntungkan karena jumlah tanaman lebih banyak, tetapi justru menimbulkan persaingan antar tanaman dalam mendapatkan nutrisi, cahaya, dan udara. Selain kesalahan-kesalahan yang sudah dibahas tadi, ada satu hal penting yang sering diabaikan oleh petani, yaitu kurangnya pengamatan langsung ke lahan. Banyak yang hanya datang ke sawah sekadarnya, tanpa benar-benar memperhatikan kondisi tanaman secara detail. Padahal, perubahan kecil pada daun, batang, atau warna tanaman bisa menjadi tanda awal adanya masalah. Misalnya, daun yang mulai menguning tidak selalu berarti kekurangan pupuk. Bisa jadi itu gejala serangan penyakit atau gangguan akar. Tanpa pengamatan yang teliti, tindakan yang diambil seringkali salah sasaran. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan pestisida secara berlebihan dan tanpa aturan. Ada anggapan bahwa semakin sering disemprot, tanaman akan semakin aman. Padahal, hal ini justru bisa merusak keseimbangan ekosistem di sawah. Musuh alami hama seperti lobelaba dan serangga predator ikut mati, sehingga hama justru semakin berkembang tanpa kontrol. Selain itu, biaya produksi juga membengkak tanpa hasil yang sebanding. Yang lebih parah lagi, residu bahan kimia bisa berdampak pada kesehatan petani dan konsumen. Kemudian, banyak petani yang tidak memperhatikan kondisi tanah dalam jangka panjang. Tanah yang terus-menerus diberi pupuk kimia tanpa diimbangi bahan organik akan mengalami penurunan kesuburan. Struktur tanah menjadi keras, mikroorganisme tanah berkurang, dan kemampuan menyimpan air menurun. Akibatnya, setiap musim tanam membutuhkan pupuk lebih banyak, tetapi hasil justru tidak meningkat. Inilah yang sering disebut sebagai tanah lelah. Padahal,
dengan menambahkan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Kesuburan tanah bisa dipulihkan secara bertahap. Kesalahan lain yang juga sering terjadi adalah terburu-buru dalam proses panen. Banyak petani panen sebelum waktunya karena takut kehilangan hasil akibat hama atau cuaca. Padahal, panen terlalu awal membuat gabah belum terisi sempurna, sehingga beratnya berkurang dan kualitasnya rendah. Sebaliknya, panen yang terlambat juga berisiko karena bulir bisa rontok atau rusak. Waktu panen yang tepat biasanya ditandai dengan sekitar 85-90% bulir padi sudah menguning. Tidak hanya itu, penanganan pasca panen juga sering kurang diperhatikan. Setelah panen, gabah harus segera dikeringkan dengan baik. Jika dibiarkan terlalu lama dalam kondisi basah, kualitas akan menurun, bahkan bisa berjamur. Hal ini sangat berpengaruh pada harga jual. Jadi, kerja petani tidak berhenti saat panen saja, tetapi juga sampai proses penyimpanan. Dan yang tak kalah penting, banyak petani yang masih enggan belajar atau mencoba cara baru. Padahal, pertanian terus berkembang, baik dari segi teknologi, varietas, maupun teknik budidaya. Bertahan dengan cara lama tanpa evaluasi seringkali membuat hasil stagnan atau bahkan menurun. Petani yang mau belajar, mencoba, dan beradaptasi biasanya lebih mampu menghadapi tantangan, seperti perubahan cuaca, serangan hama, dan naiknya biaya produksi. Satu hal lagi yang sering luput dari perhatian adalah pencatatan dalam bertani. Banyak petani tidak mencatat apa saja yang sudah dilakukan di lahannya, mulai dari jenis pupuk yang digunakan, dosis, waktu aplikasi, hingga hasil panen. Akibatnya, ketika terjadi kegagalan, sulit untuk mengevaluasi penyebabnya. Padahal, dengan pencatatan sederhana, petani bisa belajar dari musim sebelumnya dan memperbaiki kesalahan di musim berikutnya. Bertani bukan hanya soal tenaga, tapi juga soal strategi dan perhitungan. Selain itu, jangan pernah mengabaikan kondisi cuaca dan perubahan iklim. Sekarang ini, pola musim sudah tidak menentu. Hujan bisa datang tiba-tiba, atau justru kemarau lebih panjang dari biasanya. Jika petani tidak menyesuaikan waktu tanam dan pola perawatan, risiko gagal panen akan semakin besar. Mengikuti informasi cuaca dan berdiskusi dengan sesama petani di sekitar menjadi langkah sederhana tapi sangat penting. Kemudian, penting juga untuk tidak terlalu bergantung pada satu metode saja. Misalnya hanya mengandalkan pupuk kimia tanpa kombinasi organik, atau hanya mengandalkan pestisida tanpa pencegahan alami. Pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan akan jauh lebih aman dalam jangka panjang. Sawah bukan hanya tempat produksi, tapi juga ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Pada akhirnya, semua kembali pada kesadaran dan ketelitian petani itu sendiri. Tanaman padi sebenarnya sudah memberi tanda jika ada sesuatu yang tidak beres. Tinggal bagaimana kita mau memperhatikan atau justru mengabaikannya. Semakin peka terhadap kondisi tanaman, semakin kecil risiko kesalahan yang bisa terjadi. Penutup, jadi jika kamu ingin hasil panen yang maksimal, ingat satu hal ini. Bukan hanya apa yang harus dilakukan, tapi juga apa yang harus dihindari. Kesalahan kecil yang dianggap sepele hari ini bisa menjadi penyebab kerugian besar saat panen nanti. Mulai sekarang, perhatikan setiap langkah dalam bertani, dari awal tanam hingga pasca panen. Karena petani yang sukses bukan yang paling kuat tenaganya, tapi yang paling tepat cara kerjanya. Jangan lakukan kesalahan-kesalahan tadi pada tanaman padimu. Kalau tidak ingin kerja kerasmu berakhir sia-sia,